football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Inggris versus Iran, tim tiga singa pesta gol 6-2. Inggris versus Iran tersaji di Khalifa International Stadium. Inggris membuka keunggulan pada menit ke-35 lewat Jude Bellingham. Inggris menambah 2 gol menjelang turun minum lewat aksi Bukayo Saka di menit ke-43 dan Raheem Sterling di menit ke-45. Saka mengemas brace pada menit ke-62 untuk membawa Inggris unggul 4-0. Mehdi Taremi sempat memperkecil ketinggalan Iran di menit ke-65. Namun gol Marcus Rashford di menit ke-71 bikin Inggris kembali menjauh. Jack Grealish mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-89. Iran bisa mencetak gol di penghujung laga dari penalti Taremi. Laga berakhir 6-2 untuk kemenangan Inggris. Kemenangan ini mengantarkan Inggris memimpin klasemen grup B dengan 3 angka, sementara Iran di posisi terbawah dengan belum meraih poin. Senegal versus Belanda, tim oranye menang 2-0. Bermain di Al Thumama Stadium, gol kemenangan Belanda dicetak Cody Gakpo di menit ke-84 dan Davy Klaassen di injury time, tepatnya menit ke-90 plus 8. Kekalahan ini terasa menyesakan untuk Senegal yang tampil lebih dominan sepanjang laga. Hasil ini membuat Belanda menempati puncak klasemen grup A dengan 3 poin, sama dengan Ekuador yang menang 2-0 atas Qatar sehari sebelumnya. Adapun Senegal menempati posisi ketiga dengan 0 poin. Piala Dunia 2022 Amerika Serikat versus Wales tuntas 1-1. Pertandingan grup B antara Amerika Serikat versus Wales dilangsungkan di Stadion Ahmad bin Ali. Amerika Serikat unggul lebih dulu melalui gol Timothy Weah di babak pertama. Wales menyamakan skor berkat gol penalti Gareth Bale di babak kedua. Skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Wales berhak nangkring di posisi kedua klasemen grup B dengan 1 poin di atas Amerika Serikat di peringkat ketiga. Di pertandingan selanjutnya, Amerika Serikat akan menantang Inggris, sementara Wales akan menghadapi Iran. Inggris tak pernah sebaik ini di laga pembuka turnamen utama. Inggris meraih kemenangan meyakinkan setelah menggasak Iran dengan skor 6-2. Kemenangan telak ini melambungkan Inggris ke urutan teratas klasemen grup B dengan perolehan 3 poin. Selain itu, Inggris turut menorehkan kemenangan terbesarnya di pertandingan pertamanya di Piala Dunia atau Piala Eropa usai mencetak 6 gol. Sedangkan kemenangan semacam ini baru 2 kali dicapai Inggris dalam sejarah di mana sebelumnya menggebuk Panama 6-1 di Piala Dunia 4 tahun lalu. Southgate kesal Inggris kebobolan 2 gol. Inggris membuka kiprahnya di Piala Dunia 2022 dengan impresif. Namun Gareth Southgate tak sepenuhnya senang karena Inggris kemasukan 2 gol. Southgate menyesalkan terjadinya gol-gol Iran. Harry Kane dan kawan-kawan mesti bermain lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Saya seharusnya sangat gembira, tetapi kami tidak seharusnya kebobolan 2 gol di fase seperti di pertandingan tadi. Kami harus tepat di pertandingan melawan Amerika Serikat. Tadi adalah sebuah start yang hebat, tetapi kami harus tampil lebih baik lagi. Lugas Southgate usai kemenangan telak Inggris atas Iran. Di balik aksi diam Iran saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Suasana hening terasa di lapangan saat alunan lagu kebangsaan Iran terdengar di Khalifa International Stadium. Sebaliknya, para supporter justru bergemuruh seolah menyindir lagu tersebut. Sikap diam itu merupakan protes atas kematian Mahsa Amini yang tewas usai ditahan polisi lokal
karena menolak patuh terhadap aturan berpakaian di Iran yang menganut hukum Islam. Protes di dalam negeri sudah berlangsung sejak September. Para pemain Iran pun mendapat dukungan atas aksi tutup mulut itu. Terungkap alasan Maguire ditarik keluar saat hadapi Iran. Kemenangan meyakinkan Inggris atas Iran pada laga pertama di Piala Dunia 2022 harus dibayar mahal. Bek andalan Inggris, Harry Maguire, terpaksa ditarik keluar sebelum pertandingan usai. Di akhir pertandingan ada informasi tambahan yang diberikan Gary Lineker, pria yang juga jadi komentator di BBC itu mengatakan bahwa Maguire memiliki penglihatan yang kabur. Sementara itu, penjelasan berbeda datang dari Gareth Southgate dan Maguire. Southgate mengatakan bahwa pemainnya itu sakit. Rekor Ronaldo sudah 500 juta pengikut di Instagram. Cristiano Ronaldo kembali membukukan rekor dalam karirnya. Dia jadi manusia pertama yang mencapai 500 juta pengikut di Instagram. Pencapaian itu didapat Ronaldo per Senin 21 November 2022. Peningkatan jumlah pengikut Ronaldo cukup berselang 2 hari setelah unggahan fotonya sedang main catur bareng Lionel Messi untuk iklan koper terbaru Louis Vuitton muncul dan viral. Ini merupakan kali pertama ada pemilik akun Instagram mencapai 500 juta followers, hanya berselisih tipis 68 juta pengikut dengan akun Instagram induk. Bos-bos Inter ke Qatar mau dekati Marcus Thuram. Di tengah kesibukan Piala Dunia 2022, Inter Milan juga mengirim para petingginya ke sana. Untuk edisi kali ini, Wakil Presiden Javier Zanetti dan Direktur Olahraga Piero Ausilio yang ada di Doha. Mereka sedang mengamati pemain depan Borussia Mönchengladbach di timnas Prancis, Marcus Thuram. Thuram sendiri dipastikan tak akan lanjut di Gladbach setelah kontraknya habis musim panas 2023. Inter memilih untuk memboyong Thuram lebih cepat musim dingin nanti agar tidak perlu bertarung dengan klub-klub yang menawarkan gaji lebih besar. Momen ngeri kiper Iran tabrak rekan sendiri hingga hidung patah. Kiper timnas Iran, Ali Reza Beiranvand, bernasib apes saat melawan Inggris di laga perdana Grup B Piala Dunia 2022. Ia bertabrakan dengan rekan setimnya hingga mengalami patah hidung. Mulut Beiranvand menghantam pipi Majid serta beradu hidung dengan rekannya tersebut. Namun dalam momen mengerikan ini hanya Beiranvand yang mengalami cedera parah. Menurut media Inggris, Evening Standard, hidung Beiranvand sudah pasti patah cukup parah. Meski begitu, kiper 30 tahun itu sempat berdiri dan coba melanjutkan pertandingan. Pada akhirnya setelah memberi isyarat kepada rekan satu timnya, Beiranvand kembali terduduk di lapangan dan dibawa keluar lapangan dengan tandu. Ini alasan wasit beri tambahan waktu 14 menit di babak pertama laga Inggris versus Iran. Ada sedikit keanehan di pertandingan pertama Grup B Piala Dunia 2022 antara Inggris versus Iran. Wasit Rafael Claus memberikan tambahan waktu selama 14 menit saat babak pertama. Menurut ulasan Daily Mail, cedera Ali Reza Beiranvand tidak membuat pertandingan berhenti hingga 14 menit. Tambahan waktu selama itu juga untuk mengganti perayaan gol. Inggris berhasil mencetak 3 gol ke gawang Iran dalam paruh pertama. Selebrasi bisa berlangsung selama 1,5 menit. Sangat mudah untuk kehilangan 3, 4, atau 5 menit dan ini harus menjadi kompensasi pada akhirnya, ujar Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina. Christian Pulisic klaim Amerika Serikat ingin juarai Piala Dunia 2022. Amerika Serikat kembali ke Piala Dunia setelah melewatkan edisi di Rusia pada 4 tahun lalu. Mereka kini diperkuat oleh banyak pemain bintang termasuk Christian Pulisic. Timnas Amerika Serikat terbilang sedang memiliki generasi emas dalam skuadnya dan Pulisic berangkat ke Qatar dengan kepercayaan diri bahwa mereka bisa membawa pulang trofi Piala Dunia 2022 ke negeri Paman Sam. Tim akan berusaha untuk pergi dan bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia dan berjuang memperebutkan gelar di turnamen ini. Itu tentunya bukanlah hal yang mudah, kata sang penyerang Chelsea.
Target Manchester United bersinar di tengah kebuntuan Belanda. Belanda harus bersusah payah untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2022. Mereka membutuhkan waktu selama 84 menit untuk mencetak gol pembuka. Satu momen bisa mengubah segalanya. Itu yang terjadi pada Gakpo di pertandingan ini. Sebetulnya performa bintang PSV Eindhoven tersebut tidak terlalu impresif, sehingga Belanda tidak mampu memberikan ancaman serius di pertahanan Senegal. Gol ini seperti menjadi pembuktian bagi Gakpo bila dirinya pantas menjadi incaran klub sekelas United. Nama Gakpo dikaitkan dengan United untuk diboyong ke Old Trafford pada bursa musim dingin. Setidaknya harga Gakpo bisa meroket jika bisa mempertahankan konsistensi permainan. Tepat 1 tahun tukangi Rangers, pelatih keturunan Indonesia malah terdepak. Masa kepelatihan yang memasuki 1 tahun di Rangers berakhir tragis bagi pelatih keturunan Indonesia Giovanni Van Bronckhorst. Rangers resmi mendepak Van Bronckhorst dari kursi pelatih. Keputusan Rangers untuk memecat Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih sudah bulat seiring hasil-hasil negatif yang diraih klub. Rangers hanya duduk di peringkat kedua di bawah rival bebuyutannya Celtic di Liga Skotlandia dengan margin 9 poin di musim 2022-2023. Mereka juga hancur lebur di Liga Champions musim ini setelah hanya menjadi juru kunci grup A. Padahal itu menjadi penampilan perdana mereka di Liga Champions setelah absen selama 12 tahun. Karim Benzema dicoret, Kylian Mbappe diyakini akan bersinar. Karim Benzema terpaksa dicoret akibat cedera hanya beberapa jam sebelum laga pembuka Piala Dunia 2022. Desa memutuskan untuk tidak memanggil pemain pengganti untuk menutupi ketiadaan Benzema. Namun demikian, Eduardo Camavinga meyakini bahwa Kylian Mbappe bisa menjadi andalan bagi Les Blues. Mbappe mencetak gol paling banyak di liga-liga top Eropa sepanjang tahun 2022, yaitu sebanyak 43 gol. Oleh karena itu, Camavinga menegaskan bahwa Prancis tidak menurunkan ekspektasi meskipun ditinggalkan oleh Benzema. Kylian bisa melakukannya, dia terbiasa untuk memikul segalanya. Dia terbiasa menerima tekanan semacam ini, kata Camavinga. Dikabarkan cedera Lionel Messi, saya baik-baik saja. Kapten Argentina Lionel Messi menampik dirinya menghadapi masalah dengan engkel kaki kanan dan menegaskan dirinya dalam kondisi bagus menjelang pertandingan pertama grup C Piala Dunia 2022 melawan Arab Saudi. Menurut Messi, tidak ada sesuatu yang luar biasa pada fisiknya. Kendati demikian, Messi mengakui skuad Argentina datang ke Qatar dalam kondisi kelelahan. Hal itu disebabkan mereka menjalani rangkaian pertandingan yang padat bersama klub masing-masing. Mengingat Piala Dunia digelar di tengah klub sedang disibukkan dengan kompetisi. Saya merasa sangat baik secara fisik. Sebenarnya saya menganggap saya tiba di momen yang hebat. Secara pribadi maupun fisik, saya tidak punya masalah, tegas Messi. Pastikan lebih suka jadi cadangan, AC Milan katakan sayonara pada Marco Asensio. Di tengah kesibukannya membela Spanyol di Piala Dunia 2022, Marco Asensio memberikan indikasi ia bakal menolak AC Milan demi Real Madrid. Meski pindah ke Rossoneri akan memberinya banyak menit bermain, namun hati sang winger sudah kadung terpaut pada Los Blancos yang merupakan klubnya saat ini. Apakah saya ingin mendapatkan kontrak baru? Semoga saja itu benar adanya, dan saya merasa senang bila bisa tetap di Real Madrid untuk waktu lama, beber Marcos Asensio. Namun, saya masih harus bekerja keras dan membuktikan diri. Keputusan tidak berada di tangan saya. Setelah Piala Dunia 2022, usai nanti, langkah selanjutnya ditentukan. Tambahnya lagi. Tutup 2022 dengan kelam Italia harus berbenah tahun depan. Timnas Italia baru saja menutup tahun 2022 dengan kelam. Baru-baru ini Glazuri baru saja menelan kekalahan 2-0 atas Austria dalam laga persahabatan. Kekalahan tersebut membuat mereka seakan terpuruk dalam tren minor yang menerpa mereka dalam beberapa bulan belakangan. Padahal pemenang 4 kali Piala Dunia itu baru saja menjuarai Euro 2020 lalu. Harapan besar jelas terpatri pada pundak Leonardo Bonucci dan kolega. Namun mereka tampil inkonsistensi. Rentetan hasil minor tersebut mau tak mau harus membuat Roberto Mancini dan pasukannya melakukan introspeksi diri guna menuai hasil yang lebih baik lagi di tahun depan.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!